Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di Ruang Guru. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan di WhatsApp Group, bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang berhubungan dengan tugas-tugas dari calon guru penggerak kita angkatan 9 Kota Gunungstoria, yaitu Ibu Mitaria Zega, SPD. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan pemaparan dari CGP kita, dan kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan sebelum kita memulai kegiatan ini, mohon kesediaan Ibu DM Lawe untuk membawakan kita di dalam doa. Kepada Ibu kami berikan waktu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang dari kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Semuanya hanya menjadi kemuliaan nama-Mu di surga, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih Ibu sudah memimpin kita, mewakili kita di dalam doa. Dan kami teruskan. Bapak Ibu, kami berdiri di depan ini, di ruangan yang berbahagia ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan sebelumnya tentu kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, kami berterima kasih sudah mendukung kami sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dalam program PGP ini. Semoga apa yang dukungan Bapak berikan kepada kami, Tuhan bisa membalaskannya dalam kegiatan sehari-hari, dalam keluarga dan pengharapan ke depan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang senantiasa memberikan waktu, meskipun pada hari ini kita begitu sibuk dengan kegiatan tugas kita masing-masing, tetapi dengan keringanan langkah Bapak Ibu bisa memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama kami pada pagi hari menjelang siang ini nanti. Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Baik, Ibu, saya mau memberikan kata semangat dulu ya. Kalau saya mengatakan apa kabarnya Bapak Ibu, apakah masih semangat? Ibu mengucapkan luar biasa. Kita akan coba ya. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Iya, semangatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ada satu pantun, katanya begini: makan nasi pakai sambal belacan, tidak lupa pakai santan daun kantun. Kepada Bapak Ibu Guru sekalian saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Yahoo. Ya, pada kegiatan penyebaran aksi budaya positif ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, ini adalah tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif yang harus diterapkan di sekolah masing-masing, khususnya dulu kepada Bapak Ibu teman sejawat. Yang kedua, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu Guru apa yang sudah didapatkan dari program Guru Penggerak. Saya sadar di sini bahwa tanpa berbagi dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, walaupun hanya secuil, itu tidak akan ada manfaatnya jika kita tidak bisa mengimbaskannya kepada orang lain. Jadi sedikitnya di sini apa yang sudah kami dapatkan, kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu Guru,
Dan tujuan yang berikutnya adalah bekerja sama dengan Bapak Ibu guru menciptakan budaya positif, bahwa budaya positif ini kalau hanya satu orang yang melakukan tentu tidak akan berhasil. Oleh sebab itu kami JKP meminta dukungan, kerjasama dan kolaborasi dari seluruh Bapak Ibu guru untuk bisa melaksanakan kegiatan budaya positif ini, khususnya di sekolah kita lingkungan SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat, dengan tujuan mengembangkan apa yang seharusnya kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya di sini bahwa kita sebagai guru adalah menuntun. Menuntun ini menurut Bapak Ibu apa ya? Menuntun, mengarahkan. Yang lainnya membimbing. Ya, betul ya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pendidik adalah yang menuntun, membimbing arah anak-anak, bukan dasar hidupnya yang sudah ada. Karena begini, anak-anak ini sudah punya cita-cita sendiri, punya bakat tersendiri. Kita hanya mendidik mereka, membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Contoh, jika mereka punya cita-cita menjadi seorang dokter, maka tentu kita hanya menuntun dan membimbing mereka. Apa cita-cita kita sebagai guru mendidik mereka adalah menjadi dokter yang memiliki pribadi sosial, bukan seorang dokter yang sombong. Jadi tugas kita di sini adalah membimbing. Itu maksudnya menuntun di sini. Seterusnya Bapak Ibu, nah ini dia budaya positif. Di sekolah kita tentu kita sudah melaksanakan budaya positif walaupun tanpa kita sadari. Sebenarnya kita sudah melaksanakan sejak lama. Dan kita di sini, saya berdiri di depan Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa kami juga di sini bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi kita di sini adalah saling sharing. Bagaimana kita bisa mengembangkan budaya positif kita ke depan. Nah, sebelum saya lanjutkan, tentu ada hal baik atau contoh budaya positif yang sedang kita lakukan. Contohnya apa ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita lakukan tentang budaya positif menurut Bapak Ibu? Hadir tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin dari Ibu Magdalena, budaya positif yang sudah kita lakukan Bu, hal baik yang sudah kita lakukan. Di dalam kelas yang melakukan proses Ya, proses belajar mengajar dengan baik. Oke, Ibu Erti. saling menyapa kepada Bapak Ibu guru maupun kepada siswa. Iya, saling menyapa. Betul Bu. Senyum. 3S ya Bu. Senyum, salam, dan sapa. Atau salam sapa, senyum juga boleh terbangnya. Nah, itu sudah hal baik yang sudah kita lakukan. Dan ini kita mengingatkan kembali. Ini adalah panduan interaksi guru dan murid dalam melakukan budaya positif di sekolah. Dan hal umum ini sudah kita lakukan. Terakhir kita sudah melakukan visi kemarin. Saya sudah sosialisasi dan mudah-mudahan ke depan ada tindak lanjut ini. Nah, ini dia budaya positif ya Bapak Ibu, bahwa budaya positif adalah merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik. Contoh budaya positif tadi seperti yang disampaikan Bapak Ibu yaitu senyum, salam, sapa, membuang sampah pada tempatnya, berdoa ketika memulai pembelajaran. Tapi kita waktu memulai kegiatan kita sudah berdoa, itu budaya positif. Melakukan kegiatan toleransi, bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, sopan santun, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Di dinding kita ini kalau tidak salah sudah ada moto kita ya Bapak. Itu di atas ada kudusnya, ada kurangnya. Dan itu adalah salah satu penerapan mengingatkan kita untuk melakukan budaya positif. Dan kita sadar bahwa kita tidak sepenuhnya sudah melaksanakan ini.
Tetapi dengan kita bisa berbagi pada hari ini, kita bisa mengubah diri, artinya memulai dari diri kita untuk bisa melakukan budaya positif dengan tujuan mengembangkan sekolah kita yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Tiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Enam, keyakinan kelas. Dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Memang pada modul 1.4 ini waktu kami belajar selama lebih 2 minggu. Tetapi di hari ini saya akan sosialisasi mungkin kurang lebih dari 1 jam. Artinya memaparkan poin-poin saja. Nanti setelah ini kita bisa berbagi ke depan dengan cara kita melakukan aksi budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik melalui sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Selama ini ada dua sistem pembelajaran. Ada teacher center dan ada student center. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih baik kita lakukan? Apakah teacher center atau student center? Menurut Bapak Ibu yang mana? Ya, student center. Kita berbahasa Inggris itu student center. Ya. Nah, betul Bapak Ibu bahwa pembelajaran yang seharusnya kita lakukan adalah student center. Apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang ini, kita dituntut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau selama ini kita mengadakan proses pembelajaran itu teacher center, artinya berpusat pada guru. Kita hanya melakukan metode ceramah, dan kadang saya juga seperti itu selama ini kita melakukan. Tetapi dengan kita belajar tentang pelajaran paradigma baru, maka kita harus ke depan ini menggunakan yang namanya siswa atau student center, berpusat pada siswa. Itulah tujuan pendidikan dari penjelasan Bapak KHD tadi. Nah, berdiferensiasi, Bapak Ibu, adalah sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang profil Pancasila apa ya? Nomor 1. Beriman bertakwa. Ya, beriman bertakwa. Yang kedua, ya, berkebinekaan global. Ketiga, Bapak Ibu, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ini dia Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Kalau beriman bertakwa itu religi, kalau kebinekaan global itu berhubungan dengan budaya, mandiri kita sudah tahu ini, bergotong royong. Bergotong royong ini bukan hanya tentang kerja bakti ya, tetapi kolaborasi, kerjasama antara MGMP. Seterusnya bernalar kritis, kreatif. Bagaimana kita berinovatif melakukan media pembelajaran. Ini dia. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi yang dituntut pada kurikulum merdeka ini ada beberapa ciri-cirinya adalah pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid. Profil belajar murid dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar. Kedua, memiliki pendekatan yang berbeda, memiliki proses yang berbeda, bahkan menghasilkan produk yang berbeda juga. Contoh yang berdiferensiasi lagi adalah murid dibagi atas beberapa kelompok yang sesuai minat dan kebutuhan belajar siswa. Yang tidak termasuk berdiferensiasi adalah pembelajaran diberikan secara bersamaan dan tidak membedakan pelajaran sesuai minat anak.
Jadi Bapak Ibu, kalau masa sekarang ini kita melakukan metode ceramah sama dengan satu kelas itu sudah berbeda dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya di kurikulum Merdeka ini. Jadi kita sekarang ini dituntut belajar berdiferensiasi adalah kita mengelompokkan anak. Mana yang sudah bisa, mana yang sedang, dan mana yang belum bisa. Itu nanti dikelompokkan pada pembelajaran diagnosis awal. Kalau misalnya ada supervisi, kita sudah membagi kelompok ini. Itu salah satu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan kita supervisi. Kalau misalnya ada pengawas data, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Ya itu tadi mengelompokkan. Mana yang belum bisa, mana yang sudah bisa, dan mana juga yang sedang-sedang saja. Itu dia. Jadi itu namanya diagnosis awal. Jadi di situ kita tahu pengetahuan anak-anak itu seperti apa. Seterusnya Bapak Ibu, perubahan paradigma. Ada satu permainan di sini Bapak Bapak Ibu tentang kegiatan kepala tangan. Nanti Ibu minta dipraktekkan ini ya Ibu Herti lah. Ibu Herti dengan Ibu Fitri. Silakan Bu, ke depan Bu. Ya, silakan Bu, nanti saya jelaskan ya. Yang pertama adalah salah satu di antara Bapak Ibu sedang mengepalkan tangan. Apa yang di dalam itu entah emas, entah makanan. Lalu salah satunya atau B-nya atau Ibu Fitri misalnya mencoba membuka kepala tangan Ibu Fitri ini. Ya. Oke. Oke. Dengan cara Kamu di sini ya. dengan cara menghardik, membujuk, merayu. Kalau tidak bisa merayu, maka tunjuk bukanya. Ayo, Itu. buka tanganmu. Oh iya, Saya oke. mau melihat ini apa di dalamnya. Ayo, ayo. Ibu Fitri mau nggak? Mau buka? Tidak mau buka? Oh, tidak mau dia buka. Silakan. Ya udah, ya. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi maksudnya ini membuka. Ini dia tadi satu orang tidak mau membuka. Apa alasannya? Ya mungkin karena dia tidak mau juga. Ada yang berharga di dalam tangannya. Yang kedua, dia mau membuka. Karena kenapa? Dia sudah. Ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Ya, jadi di sini adalah tentang pengontrol diri. Kalau tadi sebesar apapun bujukan, rayuan dari Ibu Herti, tetapi kalau Ibu Fitri tidak membuka tangannya, maka artinya bahwa Fitri ini atau Ibu Fitri memiliki prinsip atau kontrol diri yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Contoh ya Bapak Ibu. Ya. Contoh. Habis baterai Pak Ibu. Udah ya. Udah habis baterai ini. Kita kedip-kedip. Ya. Contoh Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam ruangan kelas. Kalau Ibu FJ, misalnya Ibu kurikulum, menyuruh atau tidak menyuruh kita masuk ke kelas, itu kan termasuk posisi kontrol diri kita. Artinya tidak ada pengaruh dari orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Artinya bahwa ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita ini, bukan karena mendapatkan teguran atau pengaruh dari orang lain. Artinya bahwa kita melaksanakan tugas kita berdasarkan tanggung jawab dan harga diri kita masing-masing, bahwa itulah tugas kita, itulah kewajiban kita, bukan karena kita harus mendapatkan penghargaan dari pimpinan. Itu dia maksudnya. Nah, Bapak Ibu, ada di sini stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Lalu, kita harus bisa mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia dengan cara merubah paradigma tadi.
Artinya kalau paradigma lama tadi adalah kita melakukan pembelajaran satu arah metode ceramah, mari kita merubah paradigma kita dengan study center, artinya berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa pada pembelajaran yang kita lakukan. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita mengatakan bahwa ketika kita mengontrol murid, itu sudah kita katakan kita bisa mempengaruhi anak tersebut. Sementara pada diri anak tersebut masih ada secuil yang tidak bisa kita pengaruhi. Artinya hatinya masih keras. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kala ketika kita memanggil anak-anak ketika ada, kita sering ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya di sini Bapak Ibu, ketika kita menangani kasus anak-anak, kita kadang menghukum anak-anak. Kita mengkritik anak-anak sehingga membuat dia merasa bersalah. Contoh, kita mengatakan kepada anak ini, orang tuamu capek-capek di rumah, sementara kamu di sini enak-enakan tidak mau belajar. Jadi sebenarnya kita sudah mengkritik anak itu, membuat dirinya merasa bersalah. Itu dia. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kala kita Bapak Ibu guru sering memaksa anak-anak harus belajar, harus mengerjakan tugas, harus membuat ini tepat pada waktunya. Sementara anak-anak dalam mengerjakan tugas itu tidak tahu apa yang sebenarnya yang dilakukannya. Itu beberapa contoh Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon yang mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori mengontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sementara teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Itu dia beberapa Bapak Ibu. Yang kedua, kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman ataupun hukuman. Nah, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, pendekatan disiplin positif ini tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri atau cara kita sendiri sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak atau pengaruh positif kepada anak. Ada beberapa pendekatan disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual atau secara berkelompok.
Yang kedua adalah pendekatan secara individual. Kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan. Ini dia beberapa nilai kebijakan. Nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak Bapak Ibu. Tapi di sini saya memberikan 3 contoh, yaitu dari nilai kebajikan profil Pancasila dan 9 pilar karakter dan juga Ibu Brainy Yes program. Ini dia, kalau profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Contoh, Bapak Ibu, contoh kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, pangan, makanan, apalagi Bapak Ibu? Sandal, pakaian. Baik, sebelum kita lanjutkan, betul yang dibilang Bapak Ibu ya. Kita akan mengisi titik-titik di bawah ini. Ya, kita isi dulu kata ini. Yang pertama apa? Kesenangan. Cinta dan kasih. 2, cinta dan kasih sayang, betul. Ketiga, bertahan hidup. 4, penguasaan. Kelima, baik, kebebasan. Ya, pintar Bapak Ibu ya. Ya, ini dia. Betul Bapak Ibu ini hebat. Guru-guru hebat. Ini ya, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, pada kelima ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti apa? Ya, misalnya kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan, biologis dan reproduksi. Kalau kita mengajar di kelas, tentu anak-anak memiliki kebutuhan bertahan hidup ini. Sebesar apapun, secantik apapun kita mengajar Bapak Ibu, kalau anak-anak perutnya kosong, perutnya bunyi-bunyi, maka itu pengetahuan yang kita transfer tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena bunyi kosong. Ya, bunyi perutnya. Yang dia pikirkan adalah isi perutnya, makanannya. Jadi inilah kebutuhan dasar. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang pertama adalah keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Kadang kita Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah berbuat, meskipun setengah benar dari apa yang sudah dibuatnya, kadang-kadang kita tidak bisa menghargai. Dihargailah Bapak Ibu, diberikan reward, diberikan penghargaan. Terima kasih ya nak sudah berbuat, meskipun masih ada yang harus diperbaiki. Jadi kita tidak harus menuntut harus benar 100%. Jadi kita harus bisa memberikan Bapak Ibu, menyemangati anak-anak. Ketiga adalah kesenangan, bahwa kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengajar di kelas, kita jangan hanya ceramah saja dari A sampai Z. Kita perlu juga membuat permainan, membuat ice breaking, perlu bernyanyi, mendengarkan musik. Karena kenapa? Mendengarkan musik adalah salah satu memicu otak bagian kepala anak ini dalam menerima yang namanya pengetahuan. Jadi jangan melulu ceramah dari A sampai Z. Kita perlu memberikan yang namanya permainan, ice breaking, untuk membuat pembelajaran kita menjadi menyenangkan. 5, 4 ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi kebutuhan untuk disayangi, diterima, tetap terhubung dengan orang lain. Kadang-kala kita, ketika kita melihat anak yang kurang, contoh di kelas 9B ya, ada yang namanya Leni di situ. Itu sepertinya mengarah ke disabilitas ya, kekurangan, ada kelemahannya.
ada kekurangan fisiknya. Kadang Bapak Ibu, kita jangan menyingkirkannya, memberikan dia di sudut. Bapak Ibu sudah tidak tahu dia apa-apa lagi, kita berikan dia di sudut. Dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Kalau perlu dikasih dia di tengah. Kadang-kadang Ibu saya lihat dia sudah di pojok, sudah tidak bisa melihat di sana lagi, sudah tidak tahu apa-apa lagi. Janganlah diberikan dia di pinggir. Kalau perlu di depan Bapak terus dia dikasih di arah depan Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Jangan di depan Bapak Ibu juga ya. Iya, tapi dia di pinggir. Kasihan, itu ya. Nah, dan itu kembali kepada Bapak Ibu guru masing-masing ya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu juga pindahkan, tapi tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Nah, 5. Motivasi perilaku manusia. Nah, di atas ini ada beberapa motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari yang ketiga ini di atas Bapak Ibu, ada 2 motivasi, yaitu internal dan eksternal. Menurut Bapak Ibu, yang mana motivasi internal di atas ini? Yang berasal dari diri. Yang keberapa Bapak Ibu? Motivasi internal yang berasal dari diri. Nomor 2 dari 3. Baik, yang lain Bapak Ibu? Motivasi ada 2 ya, internal dan eksternal. Internal itu berasal dari diri, yang eksternal berasal dari orang lain, pengaruh dari orang lain, itu dia. Artinya kita yang melakukan dorongan, bukan dari dirinya. Oke, jadi sudah dijawab. Nomor 3 adalah internal, 1 dan 2 eksternal. Kita lihat Bapak Ibu, nah itu dia. Itu ya, itu Bapak Ibu ya. 1 dan 2 adalah motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal, adalah menghargai diri sendiri. Ya, motivasi internal ini dapat menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Kata Pak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap puan memerintah diri sendiri. Jadi kalau ada Bapak Ibu, kita jangan hanya mau memerintah, menyuruh, tetapi kita juga bisa memerintahkan, mengontrol diri kita. Itu dia merdeka. Nah, ada beberapa konsep disiplin yang beridentitas gagal, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan identitas gagal. Kenapa? Karena ini menyakitkan, tidak nyaman Bapak Ibu. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Yang kedua adalah penghargaan. Ini tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa? Ketika kita memberikan pujian kepada yang satu, maka yang lain pasti iri. Dengan adanya iri timbul rasa dendam, sehingga menimbulkan masalah antara satu dengan siswa yang lain. Yang ketiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Jadi kalau sekarang ini tidak ada sistem ranking lagi ya, katanya. Karena kenapa? Ini merupakan konsep disiplin yang gagal. Seterusnya, merampas hak menghargai dirinya. Tetapi konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, sehingga teori kontrol adalah dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada murid?
Yang pertama adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Seterusnya, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikannya murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, contoh-contoh kasus tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh hukuman begini Bapak Ibu. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid takut. Artinya hukuman di sini memberikan hukuman dan tidak ada hasil. Itu dia. Artinya gagal. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Artinya anak-anak membuat kesalahan, tetapi kita menghargainya dengan memberikan tindakan apa yang baik. Itu dia. Ada hasil. Dan yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, dan seterusnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Artinya begini Bapak, kalau hukuman ini hukuman tiba-tiba, dia membuat kesalahan, kita langsung menghukumnya dengan tiba-tiba, dan ini tidak berefek baik. Kalau konsekuensi, dia melakukan pelanggaran, tetapi tindakan yang kita lakukan adalah berakibat positif, ada gunanya, ada manfaatnya, begitu. Bisa mengerti ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau begitu, ya kalau mengerti Bapak Ibu, kita akan coba ya. Ya, ada beberapa kasus di atas ini. Apakah kalimat-kalimat di atas atau tindakan di atas hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, itu yang pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, tidak berefek ya. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Siap ya? Oke. 15 kali. Tapi ini berhubungan dengan Hukuman itu hukuman. ya, hukuman. Oke, baik Bu, konsekuensi yang hukuman. Kita lihat nanti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kita lihat Bapak Ibu. Ini dia ya. Hukuman. Jadi kita bisa melihat yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Konsekuensi berakibat positif, kalau hukuman berakibat negatif atau tidak ada hubungannya, malah anak-anak gagal 2 kali lipat, rugi 2 kali lipat. Itu dia. Seterusnya, yang bagian kanan adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol restitusi Bapak Ibu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita di bagian mana? Ya, kita posisinya di sini selalu ya. Biasanya kita di sini penghukum, bahkan pembuat rasa bersalah. Kita jarang di sini manajer. Ini yang sebenarnya yang diharapkan. Manajer menerapkan restitusi. Oh ya, kalau Bapak saya selalu berteman, teman tapi mesra. Ya. Iya, posisi kontrol Bapak Ibu ada 5 tadi. Yang pertama penghukum. Ciri-ciri penghukum adalah nada suara tinggi Bapak Ibu. Murid mungkin marah dan dendam kepada kita dan bersikap agresif. Kadang ketika dia dendam dia menulis falele ya Bapak.
buku. Dia catat ibu ini bagaimana gitu. Nah, tadi ada kita periksa. Kenapa anak ini memaki saya? Nah, itu dia tadi kita sudah menghukumnya, jadi dia dendam. Sudah bu, tahun-tahun lalu sudah ya. Kedua, membuat rasa bersalah. Kita memelas, halus, lembut, dan terkadang kita membuat anak itu bersalah ya. Kedua, teman. Nah, ini biasa dilakukan Bapak saya ini. Nada suaranya akrab, ramah, suka bercanda, merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Kadang-kadang anak kita seperti itu ya, ada di kelas yang itu. Tidak tahu dia membedakan mana gurunya, mana anak-anaknya yang harus bersikap. Itu dia. Seterusnya, pemantau atau mengawasi. Nah, ini nada suaranya datang, bahasa tubuhnya formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberikan konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke arah murid, membantu siswa untuk bertanggung jawab, menyelesaikan solusi masalah yang ada, dan menguatkan watak dan karakter. Jadi pada budaya positif ini yang seharusnya dituju tidak adalah bagian manajernya Bapak Ibu ya. Meskipun kita masih berada di posisi penghukum, tapi mudah-mudahan ke depan memang budaya positif ini tidak secara langsung atau secara instan kita lakukan, mungkin bertahap 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan baru bisa terlaksana. Dengan catatan ada kerjasama dan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, tidak hanya satu-satu yang melakukan. Ini nanti ditujukan kepada Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, energi seperti Ibu Fitri dan Ibu Wika yang sangat bersemangat. Ya. Contoh kasus Bapak Ibu, kata-kata penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu tadi kalimat penghukum ya. Contoh pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Artinya kita bertanya kepada anak, apa konsekuensi ketika melakukan pelanggaran? Ketiga, teman. Kalimatnya biasanya, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga, buat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelasmu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Buat rasa bersalah. Berapa kali penguru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Jadi itu pembuat rasa bersalah. Tetapi kalau manajer ini dia, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita mengajak anak untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ketika kita melakukan hal-hal tadi Bapak Ibu, ketika merasa anaknya benar apa menurutnya tindakan Bapak Ibu guru, maka itulah yang disebut nanti dunia berkualitas. Artinya ketika guru-guru melakukan hal-hal yang bermakna, dia merasa bangga kepada gurunya. Tetapi ketika dia merasa menganggap bahwa gurunya itu buruk, maka dunia kita tidak berkualitas Bapak Ibu. Seterusnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu di kelas kemarin kami sudah membuat tentang keyakinan kelas. Dan ini hanya contoh di 9A. Dan mudah-mudahan juga dengan melihat ini nanti apa yang sudah saya sampaikan ini Bapak Ibu guru, khususnya juga wali kelas bisa mempraktekannya di kelas masing-masingnya. Mungkin tidak sekarang tapi ke depan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, sedikit saja biar mudah diingat, dibuat dalam bentuk positif, diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu dibuat dulu peraturan kelas. Setelah dibuat peraturan kelas, kita membuat pada keyakinan kelas. Lalu tindakan yang positif di kelas. Lalu dikembangkan pada sekolah secara umum. Itu dia. Nah, bagian atas yang hitam itu adalah peraturan-peraturan kelas. Sementara yang di bawah itu adalah keyakinan kelas. Contoh, kalau peraturan lalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah beberapa peraturan. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas, contoh, tanggung jawab. Berarti apa tanggung jawab? Ketika kita meminjam barang orang lain, kita wajib
mengembalikannya dengan mengucapkan terima kasih. Nah, itu dia. Menghormati orang lain, tidak mengganggu. Menghormati, berkomitmen, menjaga kesehatan. Nah, kalau misalnya dilarang menggunakan narkoba, dilarang menggunakan pisau, dilarang menggunakan rokok, itu kan ada beberapa. Tapi kalau dikatakan menjaga kesehatan, berarti kalau menjaga kesehatan itu keyakinan keras, artinya bahwa anak-anak sudah tahu kalau kesehatan itu tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan narkoba, tidak boleh menggunakan pisau dan seterusnya. Itu dia Bapak Ibu. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Masih semangat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, baik. Di atas ini ada beberapa kasus. Ini yang pertama. Kita melihat apa keyakinan keras yang nantinya, apakah kesehatan, keselamatan, dan seterusnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Menurut Bapak Ibu kenapa? Karena kita menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Takut Bapak polisi. Apa? Dari kecelakaan, masalah dari kecelakaan. Ya, keselamatan ya Bapak Ibu yang betul ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, menghargai orang lain. Jadi untuk mendukung motivasi intuisi ini, kembali kepada nilai-nilai keyakinan tadi, yaitu menggerakkan seseorang dibantukan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan kami di kelas 9A. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini pertama kami berdiskusi tentang pembuatan peraturan, lalu menyusun peraturan menjadi keyakinan dan menempelkannya di dinding. Kami sedang membuat, karena Anda sedang bekerja hari ini, menempelkannya di dinding. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, pada restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok. Ada beberapa karakter yang lebih kuat, yaitu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran dan bukan paksaan, menuntut melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Nah, itu dia restitusi Bapak Ibu. Nah, untuk segitiga restitusi, jadi kita kemarin sudah berfoto segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini dia Bapak Ibu segitiga restitusi yang dimaksud. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada anak-anak itu dia. Nah, Bapak Ibu, ada kata penutup. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada video kemarin yang sudah saya buat tentang pembuatan keyakinan kelas. Dan setelah ini nanti Bapak Ibu, saya akan membagikan stiker. Mohon mengisi umpan balik dengan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Dan sebelum, mari kita saksikan ini Bapak Ibu yang sudah kami lakukan. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Bahwa ini sesuai dengan keinginan. Saya mau pakai di sini orang.
Silakan Bapak Ibu diisi umpan baliknya. Mohon kesediaannya, nanti kita tekankan di atas lagi ya Bapak Ibu, dan kita berfoto-foto. Jangan di kepalanya diisi Bapak Ibu. Umpan balik semangat, kata-kata semangat Ibu. Apakah yang saya sampaikan itu bermanfaat atau tidak di sekolah atau di kelas kita? Itu dia. Sip. Itu Bu. Foto Bu. Foto cintaku pada malammu. Ini adalah salah satu kasus restitusi yang sudah saya lakukan. Sama saya baru minta kabar ya. Buka semangat Bu. Ada yang jatuh bunda. Orang itu lihat agak boleh. Tapi dia kenal. Isi Bu. Ya, silakan. Iya. Apa kabar saya? Sehat Bu. Baik. Kemarin saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang mengadakan rapat. Apa itu benar? Iya Bu. Lalu kamu pergi kemana dengan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Ke kafe? Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba dulu kamu pikirkan. Pergi ke kafe itu kira-kira apa manfaatnya? Tidak ada Bu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Bu. Saya telah melanggar aturan dan membuat Ibu cemas. Dan juga saya ditangkap Satpol PP kalau saya ketahuan membolos. Tapi kalau kamu sudah tahu itu, kenapa kamu membolos? Kemarin saya sangat bosan dan ada teman saya yang mengajak saya. Jadi kami membolos. Baik, sekarang kamu sudah sadar. Lalu apakah kamu masih mau membolos? Tidak Bu. Kami minta maaf karena sudah. Baik, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Saya meminta tugas kepada guru mata pelajaran Bu. Baik, itu yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Iya. Baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Tapi ingat, kamu jangan melakukan membolos lagi ya. Iya. Baik. Terima kasih saya. Silakan kembali ke kelas. Dan ingat, jangan diulangi lagi. Iya Bu. Misi Bu. Iya, selamat pagi Loren. Apa kabarnya Luku? Baik. Loren, kamu tahu kenapa
kamu dipanggil ke sini? Tahu, kemarin kesucian kami mengutuk. Mengutuk. Coba dulu ceritakan apa kronologis kejadian sampai kamu bisa mengutuk. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan ujian dan diketahui oleh pengawas ujian. Oh begitu. Baik, ibu yakin bahwa tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan yang lainnya. Ya Bu, saya minta Kenapa kamu sampai menyontek? karena pelajarannya begitu sulit Bu, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil Bu. Saya minta maaf. Apa menurutmu itu tindakan yang benar atau salah? Tindakan yang salah Bu, karena saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester Bu. Baik, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun lagi Bu dan bertanya kepada Bapak atau Ibu guru mata pelajaran mengenai tentang materi apa yang saya bisa pahami Bu. Baik, setelah ibu mendengar ini, ibu yakin bahwa jika bapak ibu guru mendengar apa yang sudah kamu sampaikan ini, mereka pasti senang membantu apa yang sudah kamu lakukan. Baik, itu saja. Silakan kembali di kelas dan tindakan ini jangan dilakukan kembali ya Loranya. Baik, silakan ke kelas ya. Tiga, siap. Silakan datangkan ke depan. Mana yang kelas dan di situ ada apa-apa nih. Ibu. Pembuatan impian kelas, kesempatan kelas, keyakinan kelas kita. Mari aplaus kita untuk semua. Selamat pagi, saya Hosea Hermawan Sopirudua. Saya telah disubstitusi oleh guru saya yaitu Ibu MT Zega. Saya akan melakukan perubahan karena saya sudah melakukan kesalahan kemarin yaitu membolos saat guru rapat, dan saya akan melakukan perubahan supaya saya tidak membolos lagi dan akan meminta tugas ketika guru sedang rapat. Baik, sekian, terima kasih. Sedia Menua, saya telah disubstitusi oleh Ibu MT Zega, dan setelah saya disubstitusi oleh guru saya dan diberikan nasihat, saya baru sadar bahwa mencontek itu adalah perbuatan atau tindakan yang sangat salah dan tidak baik. Untuk mengubah sikap saya tersebut, saya akan terus belajar dengan tekun dan bertanya kepada Bapak atau Ibu guru jika ada materi yang belum saya pahami. Demikian, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Mitaria Zega, CGP Angkatan 9 Kota Gunung Sitoli. Yahoo! Tetap semangat.